92,5 Maestro FM House Sweet The Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Anton yang akan menemani Sobat Maestro selama kurang lebih 50 menit ke depan di program Suara PGIW Jabar. Kami hadir setiap hari Rabu keempat di setiap bulannya dan kita akan bersama-sama membahas kenali hukumnya, lindungi korbannya. Sudah hadir bersama-sama dengan saya, Ibu Pendeta Titin Meriati Gultom, sebagai Ketua Komisi Anak dan Remaja di PGIW Jabar, dan juga Ibu Agnes Sitompul sebagai pengurus dari Komisi Perempuan. Beliau adalah dua orang ibu sekaligus dua pejuang tangguh yang memperjuangkan hak-haknya dan juga kaum perempuan serta kaum anak. Ya, mari kita langsung menyapa beliau. Shalom Ibu. Shalom Pak. Ya, bisa memperkenalkan diri sekali lagi nih Bu. Oke, Dan shalom. juga dari utusan gereja mana, silakan. Saya duluan ya. Ya, Shalom semuanya untuk Sobat Maestro. Saya Ibu Agnes Sitompul. Saya ada di pengurus PGIW Jabar Komisi Perempuan. Saya diutus oleh gereja saya HKBP Bandung Reformanda untuk sebagai representatif di PGIW Jawa Barat. ya silakan Ibu Ya. Pendeta Titin. Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Titin, pendeta dari Gereja Kristen Pasundan, yang kali ini saya dalam periode pelayanan sebagai pendeta pelayanan khusus, sebagai pendeta kampus di Institut Kesehatan Immanuel, dan dalam lingkup PGI wilayah Jawa Barat, saya sebagai Ketua Komisi Anak dan Remaja. Iya, Ibu, kita langsung saja membahas tentang Komisi Perempuan dan juga Komisi Anak serta Remaja. Ya, mengapa kehadiran Komisi Perempuan dan juga Anak dan Remaja di PGIW Jabar ini dirasa cukup penting dan sejauh mana urgensinya di PGIW Jawa Barat? Karena kita tahu organisasi ini adalah organisasi gereja-gereja yang terbesar juga di Jawa Barat gitu. Ya. Bisa mulai dari Ibu Agnes? Ya, bisa Pak. Saya pikir PGIW Jabar, Jawa Barat khususnya harus hadir untuk perempuan, anak dan remaja. Ya. Kenapa? Karena kita kan tahu mereka adalah generasi yang anak remaja khususnya adalah generasi penerus gereja. Ya. Kemudian perempuan juga tonggak utama sebetulnya untuk bagaimana remaja dan anak itu bisa betul-betul menjadi anak dan remaja yang tangguh, yang betul-betul dipersiapkan dengan matang. Ya. Saya kira kehadiran PGIW Jabar untuk Komisi Perempuan dan Komisi Anak dan Remaja itu sangat-sangat krusial dalam tahun-tahun kini ke depan. Ya. Ya. Dari Ibu Titin? Ya, kehadiran dua komisi, baik itu Komisi Perempuan dan Komisi Anak dan Remaja di lingkup PGI wilayah Jawa Barat, dipandang sangat penting, artinya bahwa dalam penyelenggaraan kegiatannya atau dalam program-program kegiatannya, dua komisi ini melihat berbagai realita yang aktual. Ya. Realita yang aktual terkait misalnya banyak tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual, itu dialami baik perempuan, anak, laki-laki, artinya dalam lingkup siapapun orang bisa sebagai korban atau bahkan sebaliknya sebagai pelaku. Sehingga dalam kegiatannya itu tidak dalam lingkup seremoni, tetapi dalam lingkup coba diskusi, coba disosialisasikan berbagai hal, bahkan juga apa yang menjadi program terdahulu terkait dengan gereja ramah anak. Ini yang terus-menerus disampaikan. Ini masih ada sangkut paut dengan banyaknya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Iya, saya tertarik sekali dengan pernyataan Ibu gereja ramah anak. Itu sejauh mana Bu peran sertanya di setiap gereja? Apakah setiap gereja harus menghadirkan gereja ramah anak atau bagaimana dan program-programnya seperti apa? Sebelum kita melangkah jauh menjelaskan tentang Komisi Anak dan Remaja di PGIW Jabar. Silakan Bu. Gereja ramah anak beberapa tahun terakhir ini bahkan saat masih pandemi, Ya. PGI wilayah Jawa Barat itu sempat melakukan deklarasi ya. Kalau Bu Agnes juga, Ya, saya ingat. kami gabungan waktu itu, saya masih di Komisi Perempuan.
Iya. Saat itu masih di Komisi Perempuan, jadi kolaborasi Komisi Perempuan dan bersama Komisi Anak untuk melihat tadi menyoal tentang kekerasan yang dialami oleh anak, ini sudah disebut sebagai darurat kekerasan anak. Sehingga gereja mesti terus terbuka matanya, ini kan menjadi suara kenabian bagi gereja. Artinya dia bisa pakai mimbar-mimbar sekaligus juga bagaimana anak tidak dijadikan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang memang setara. Bukan sebagai manusia mini, tapi memang anak itu dari kecil saat dia masih kecil, bahkan nanti saat umur sebelum 18 tahun, karena itu masih sebutan anak, dia harus diperhatikan hak-haknya. Sekali lagi bukan sebutan manusia mini. Sama seperti orang dewasa, sebutan manusia yang adalah imago Dei, anak-anak pun juga demikian. Iya. Ya, contoh konkretnya Bu dari gereja ramah anak, apakah tidak hanya sebatas pembelajaran dari teori-teori atau pengajaran-pengajaran gerejawi saja seperti itu Bu. Nah, contoh konkretnya ini apa nih Bu dari gereja ramah anak yang harus diterapkan di gereja? Iya, dari tataran misalnya dari sisi pemahaman bagaimana memahami bahwa anak adalah image of God atau imago Dei itu. Yang berikutnya adalah ketika memahami anak dengan 10 hak anak. 10 hak anak. 10 hak anak. Kita sebenarnya bisa panjang lebar. googling ya. Bisa googling, ada banyak. Salah satunya yang kita familiar adalah hak bermain. Gitu ya, hak bermain. Studi mereka lakukan, tapi hak bermain apakah itu menjadi hak yang memang dipenuhi gitu dalam kehidupan anak-anak. Lalu bagian yang berikutnya kalau lingkup gereja adalah apakah gereja kita, artinya saya tidak melihat sinode gitu ya, ini gereja yang dalam lingkup PG Wilayah Jawa Barat membuat anak-anak merasa aman, nyaman. Dari segi pengajarannya kah anak-anak tercukupi, kemudian dari segi ketika bicara tentang sarana dan prasarana, kemudian bicara tentang program, apakah lantas program terkait dengan anggaran, nantilah bagian anak, sisa-sisanya lah. Iya, iya. Padahal kalau mau dibuat sebagai sebuah kesetaraan, di situ ada komisi INA barangkali, komisi perempuan, ada komisi bapak. Komisi anak, semua dapat gitu. Bukan yang sebagai sisa-sisa kalau bicara tentang anggaran program. Iya. Mungkin sebagai penambahan juga Bu Titin ya. Ya, silakan. Tidak cukup hanya mengadakan sekolah minggu, saya pikir ya. Jadi sekolah minggu itu kan membangun dari segi keimanan anak. Tapi memang seperti tadi dikatakan sarana dan prasarana kembali kepada gereja setempat. Kalau seperti kami, mungkin kalau di gereja saya utamanya ya Pak, saya pikir itu bertahap. Jadi tapi bahwa anak itu dibuat nyaman dan aman itu memang sudah dilakukan. Tapi apakah aman dan nyaman itu sama untuk tiap gereja? Saya pikir itu relatif ya Bu Pendeta Titin ya. Gitu kira-kira Pak tambahannya. Iya, kalau menurut Ibu Pendeta Titin, apakah gereja ramah anak sampai detik ini bisa terbilang sukses gitu untuk di lingkungan Jawa Barat ini, atau perlu sebuah edukasi kembali yang dilakukan oleh PGIW Jawa Barat tentang gereja ramah anak ini Bu? Ya, karena saya dan rekan-rekan ada di Komisi Anak dan Remaja, kami bukan memulai dari nol, tapi kami seperti yang tadi Pak Anton sampaikan, mengedukasi, mengingatkan ulang PGI Wilayah Jawa Barat saat pandemi, semuanya kan online, pakai Zoom. Sama-sama mendeklarasikan, deklarasi gereja ramah anak. Nah itu kan bisa diingatkan kembali, mana nih? Karena kita bukan hanya sekedar janji, bukan hanya menyampaikan deklarasi, tapi komitmen dan tindak lanjut. Ya. Apa saja tentu disesuaikan dengan kemampuan. Tadi kalau bicara tentang sarana dan prasarana, inginnya semua terpenuhi, tapi sekali lagi kemampuan gereja kita masing-masing, jemaat kita masing-masing seperti apa. Itu. Jadi selain edukasi, pengingatan ulang-ulang termasuk pemenuhan 10 hak anak itu mesti disampaikan. Kalau cari bahannya sudah banyak, kita bisa googling. Jadi mesti edukasi secara terus-menerus,
disampaikan penguatan juga kepada kakak-kakak layan anak atau kakak-kakak pelayan anak ya sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu tuh disampaikan juga. Mesti dibekalin juga guru-guru sekolah Iya. minggu dengan konsep gereja ramah anak ini mestinya ada. Ya, kalau dibilang sukses, saya kalau boleh jujur belum Alat ukurnya belum ada. ukurannya belum ada, tapi kita sama-sama berproses. Ya. Baik. Berarti secara tidak langsung masih menjadi PR untuk kita semua ya gereja ramah anak, karena memang sepertinya juga gereja ya di masing-masing gitu lebih mengutamakan usia dewasa gitu ya untuk segala macam sesuatunya gitu ya Bu. Iya. Ya kembali ke topik kenali hukumnya dan lindungi korbannya. Dari Komisi Perempuan ini Bu Agnes, Iya. ada program apa atau ada kampanye apa nih Bu untuk kita semua, untuk yang dibagikan ke Sobat Maestro semua? Iya, Sobat Maestro, sebetulnya kalau November akhir itu selalu November akhir. akhir November, tepatnya tanggal 25 November 25. nah, Ya. sampai dengan tanggal 10 Desember itu kita melakukan perempuan ini adalah 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, sekarang kita perkaya lagi, bukan hanya 16 HAKTP tapi 16 hari hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ikut anak sekarang. Nah, banyak pertanyaan, apakah 16 hari kampanye berturut-turut? Apa dasarnya membuat 16 hari? Sebetulnya diawali tanggal 25, tapi diakhiri nanti tanggal 10 Desember. Nah, kalau kita mau tahu sejarahnya, itu bermula levelnya udah di tahap internasional. Jadi bukan kita ini bukan ujuk-ujuk punya sendiri Komisi Perempuan, bahkan Komnas Perempuan. Jadi awalnya itu ada dari internasional itu 16 Days of Activism Against Gender Violence. Nah, jadi di sini dianggap perempuan yang merupakan kampanye internasional terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Nah, kemudian diadopsi oleh Komnas Perempuan. Menjadilah itu satu kegiatan di Indonesia menjadi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita turunkan kembali di PGIW Jawa Barat khususnya, kita bicara sekarang, kita sudah bertahun-tahun sebetulnya melakukan itu, tapi diinisiasi oleh pertama WCC Durebang ya Bu, kita berkolaborasi dari PGIW Jabar dengan World Crisis Center yang Durebang, itu GKP yang punya yang partnernya. Jadi PGIW ikut bersama-sama di situ. Apa yang kita lakukan? Kita kampanye, kita memanfaatkan ada di webinar, kita manfaatkan juga Car Free Day. Bagaimana sampai anti kekerasan ini sampai kepada perempuan khususnya. Sebenarnya bukan hanya perempuan, seluruh warga gereja umumnya, warga Indonesia umumnya, warga gereja khususnya, supaya tidak ada terjadi, setidak-tidaknya kita bisa membantu menurunkan angka-angka korban kekerasan itu Pak. Jadi 16 hari itu diawali oleh apa? Diawali pertama hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, tanggal ini dipilih ada ceritanya. Jadi dipilih tahun 60 ada kejadian bahwa 3 orang perempuan itu dibunuh di Republik Dominika karena penguasa. Jadi hari itu dinyatakanlah itu hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian diakhiri oleh hari hak asasi manusia tanggal 10 Desember. Nah, di situ nanti kita bersama-sama ya Bu Pentitin ya, itu kita memanfaatkan momen itu sebagai puncak lah untuk 16 HAKTP ini, kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan sekarang ditambah dengan anak. Itu mungkin ditambahkan oleh Bu Pentitin untuk sejarahnya Bu. Ya, sejarahnya 16 hari. Ini baru hari pertama berarti ya Bu? Belum, 3 hari lagi menuju. 3 hari lagi. Iya. Nah, nanti hari kedua, hari ketiganya. Kita kira-kira tidak apa? memahaminya seperti itu. Jadi Oh, memang bagaimana ini? ada tanggal-tanggal. Iya. Jadi yang ini 3 hari lebih cepat, lebih awal ini. dari kampanye 16 hari. Jadi Menyongsong, tanggal sebetulnya menyongsong iya, ya Bu. Menyongsong ya, ini. menyongsong. Artinya yang kita lakukan saat ini sebagai bentuk awareness, sebagai bentuk kesadaran, penyadaran, meskipun orang mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada juga oh iya kembali diingatkan. Karena memang secara nasional, Komnas itu kan juga nasional ya, Komnas Perempuan maksud saya. Nah,
itu pun juga yang harus sama-sama dihayati, dimaknai ketika gereja dalam suara kenabiannya pun juga ada di tengah-tengah masyarakat, ada di dalam masyarakat. Maka 16 hak KTP pun juga bukan hanya perjuangan Komnas Perempuan saja, Bukan. tapi perjuangan kita yang adalah bagian dari masyarakat. Maka mulai dari tanggal 25 November ini tanggal-tanggal yang Tanggal-tanggal. bukan Penting. 16 harinya, kita tidak memahaminya seperti itu. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Ibu Agnes, 25 November Itu ada awalnya. peristiwa bersejarah, 2 orang perempuan di sana, Mirabal Sisters atau Mirabal bersaudari yang melakukan semacam, kalau kita boleh bilang Demo lah ya. demo atau bahkan menurunkan kepemimpinan yang diktator saat itu. Walaupun sampai akhirnya mereka harus meninggal karena tindakan kekerasan, dibunuh gitu ya, dan itu menjadi tonggak di dalam sejarah dimulainya kampanye 16 hari itu, sejarah awal. Lalu tanggal 29 ini ada peringatan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Lalu 1 Desember itu ada Hari AIDS sedunia. Iya. Oh, itu termasuk juga Termasuk, 16 Pak. HA KTP ya. Karena pencantuman kata kekerasan itu lingkupnya Luas. Ya? luas sekali. Artinya kata kekerasan itu pun masih mengandung ada kaitannya dengan kata stigma. Iya. Bagi orang yang hidup dengan HIV Iya. AIDS, ODIF disingkatnya, masih mengalami stigma. Meskipun kita bilang ini sudah tahun 2023, kayaknya mau apa lagi sih? Iya. Gereja nggak kurang-kurang kok misalnya. Gereja nggak kurang-kurang sosialisasi tentang HIV AIDS, tapi dalam realitanya masih ada. Masih ada yang distigma. Pengucilan itu sebenarnya itu terbagian dari itu Iya. ya Bu. Dari kekerasan. Kekerasan, Iya, bentuk psikis. kekerasannya. Kemudian tanggal 2 Desember ini penghapusan perbudakan. Iya. Kita tentu familiar dengan banyak kasus perdagangan orang atau trafficking. Kemudian 3 Desember penyandang disabilitas. Ini pun juga sangat familiar karena kerap kali kita tutup mata terhadap penyandang disabilitas. Karena banyak sekali macamnya. Sampai 5 dan tanggal 10 Desember itu 5, 3, 5, 6, 9 dan 10 itu Berakhir di closingnya. 10. Tapi bukan berarti kampanye 16 hari cuma ada di akhir November lalu di pertengahan Desember. Habis itu udah Udah. selesai. Enggak. Awareness, advokasi, di Sosialisasi. berbagai lingkup itu mesti terus-menerus orang supaya sadar, saya nggak boleh melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Nah, kalau sampai ada tindak kekerasan, korbannya ini harus ngadu ke siapa nih, Bu? Iya. Apakah hanya gereja setempat atau pihak-pihak petugas kepolisian atau badan hukum yang lain? Bisa dijelaskan untuk Sobat Maestro. Ya, saya pikir kalau sekarang kita bisa mengatakan bahwa stop untuk melakukan kekerasan pertama. Bagaimana dengan korban? Pertanyaan Pak Anton ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentu dalam lingkup gereja aja dulu ya Pak. Ya, Karena baik. kita ini bicara dari PGIW Jabar ya. Kalau menurut saya di sini harusnya PGIW Jabar itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau apapun namanya pengejawantahan dari undang-undang itu sendiri ke gereja dan tidak jemu-jemu dan bukan menjadi program yang sesaat. Supaya apa? Supaya mengerti mana yang menjadi korban punya hak, pasti punya hak. Nah, pengaduannya yang tepat kemana? Tapi lagi-lagi Pak, nanti Bapak bisa lihat budaya kita tidak segampang itu untuk bagi korban untuk mengadu. Nggak segampang itu, karena kita punya budaya juga yang daripada saya malu, pendam sendiri. Atau ya sudahlah, memang kami perempuan, Ya. ada pihak laki-laki yang punya kekuasaan, gender inilah masih menganggap bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Nanti kita bisa melihat kalau kita berbicara dari akar permasalahan yang terjadi dalam kekerasan. Tapi bagi korban, memang sekarang harusnya sudah gereja dalam hal ini, majelis di dalamnya, bahkan pendeta harusnya bisa menerima pengaduan itu. Atau kita sendiri yang berada di dalam gereja bisa saling, tadi seperti kata Bu Pantitin, kita nih awareness kita mesti kita tingkatkan. Kesadaran kita untuk kepekaan kita untuk melihat itu semua di dalam lingkungan gereja.
Nah, jadi tapi kembali Pak, kita tidak gampang untuk bagi korban itu. Dia mengadu itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, Bapak Titin mungkin Iya. bisa menggali dari segi Iya, akarnya dari mana. saya sedikit menambahkan Pak Anton dan juga Sobat Maestro. Ya, realita yang banyak terjadi yang tentu bukan waktu singkat seorang korban bisa akhirnya menyatakan saya korban dari tindakan kekerasan, Iya. termasuk kekerasan seksual. Artinya di semua lingkup, karena saya pendeta kampus, sampai di institusi pendidikan saja pun ada. Kita familiar tentunya dengan istilah perundungan, pembulian yang dialami oleh anak-anak kita. Lalu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya. Lalu dalam lingkup gereja, Iya. ini pun juga ramai Iya. di media. Tapi membutuhkan effort dan membutuhkan keberanian dengan catatan bahwa korban ada orang-orang yang mendampingi. Yang saya sebutkan orang-orang di sini artinya adakah gereja-gereja kita yang memang sudah membekali pelayan-pelayannya tadi bicara tentang konseling terhadap korban. Kemudian bagaimana memaknai realita kekerasan itu ada dan kita jangan sampai tutup mata, tutup telinga seolah-olah itu enggak ada. Bahkan dalam lingkup gereja dilakukan oleh seorang pelayan terbuka sekali, sudah ada media yang menyebutkan seperti itu. Jadi realita kekerasan termasuk kekerasan seksual di dalamnya mesti menjadi bagian penting di dalam ketika kita melakukan PA. Kita bicara teks-teks Alkitab. Iya. Kemudian ke anak-anak kita bicara tentang bagaimana mereka punya otoritas terhadap tubuh mereka. Kemudian mereka gereja juga memperlengkapi seluruh pelayannya mulai dari pendeta, penatuannya, diakennya, sintuanya untuk bisa sadar ini bukan karena kerja sendiri. Saya ada di Gereja Kristen Pasundan, kami terus belajar, kami terus berproses dan memang sudah memiliki Women's Crisis Center Pasundan Durebang, itu enggak kurang-kurang. Ketika dapat pengaduan gitu ya, dan memang lebih banyak anggota masyarakat, memang gak mudah datang. Kalau orang datang ke gereja, saya baru dipukul oleh suami saya atau sebaliknya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki pun juga bisa menjadi korban. Butuh keberanian. Atau justru jangan-jangan gereja nggak mungkin kalau suami mendapat kekerasan oleh istri. Bisa saja kan, siapapun bisa kena. Tapi untuk datang ke gereja saja, jangan-jangan nanti masuk gibahan lagi, digosipin lagi. Ya, betul. Kemudian maaf kata, kemudian sudah dapat ceritanya, masuklah khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Disinggung lah ya. Disinggung. Walaupun tidak menyebut nama. Tidak menyebut Tapi nama. kan mungkin jemaat yang lain Tahu. kira-kira Langsung orang menebak ini gitu kan, ya. langsung Bisa menebak. nebak. Oh, ini dari week ini kalau saya pakai istilah HKBP, dari sektor ini, dari wilayah ini, kan kacau juga. Berarti insecure seperti itu ya. Iya, akhirnya mengalami. orang yang menjadi korban tidak merasa aman. Loh, kok saya percaya kepada orang ini untuk cerita. Saya butuh supaya aman dan saya butuh didampingi. Sehingga akhirnya maju mundur, orang akhirnya nggak jadi deh. Sampai akhirnya disebut penyintas, berarti dia yang bukan berhasil, dia yang dengan kemampuan dirinya dan dengan kekuatan yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya termasuk di dalamnya konselor, dia bisa survive, Bangkit. bisa bertahan. Dan itu tidak mudah karena ada trauma yang masih membekas di dalam diri seorang penyintas atau kalau sebutannya belum penyintas, korban. Seperti itu. Tapi ada juga kadang-kadang mereka sudah hidup dalam kekerasan ya. Tapi karena tadi budayanya itu loh. Jadi dia merasa bahwa itu bukan kekerasan. Dia menganggap itu normal aja. Yang dia ceritakan tempat dia curhat istilahnya, itu yang merasa bahwa itu kamu udah mengalami kekerasan, gitu ya. Itu ada. Jadi menurut saya harus ada edukasi, walaupun dari mimbar, dari flyer dari aturan-aturan, mungkin dari
waktu ada konseling untuk berumah tangga atau katekisasi CD mesti aja dikasih tahu bahwa edukasi yang menyatakan kekerasan itu levelnya seperti ini. Iya. Harus ada itu, batasannya seperti ini. Ya. Jadi dia tidak mau berkutat, dia udah mendapat kekerasan tapi dia nggak ngaku gitu ya. Padahal itu dampaknya sebetulnya untuk orang tersebut, untuk ibu tersebut, untuk anak tersebut, bahkan itu akan menentukan masa depannya gitu Pak. Kalau menurut saya tambahannya. Berarti tugas gereja lebih kompleks ya Bu Lebih ya, kompleks. dituntut memang lebih kompleks, tidak hanya kehadiran pendeta, lalu juga majelis dan pengurus yang gereja yang lain, tetapi juga konselor keluarga, konselor ya seperti ini ya Bu ya, itu juga harus dihadirkan dalam setiap gereja. Iya. Harus ada. Artinya karena saya seorang pendeta, bahwa pakailah mimbar itu untuk menyuarakan suara kenabian. Iya. Betul, umat, warga jemaat kita butuh kata-kata penguatan. Tatkala warga jemaat mengalami pergumulan dalam kesulitan. Tapi jangan lupakan juga ketika khotbah-khotbah itu juga semestinya menguatkan ketika ada tindakan kekerasan. Apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja ini kan kita bukan bahas tentang gedungnya secara fisik. Gereja itu adalah saya, gereja itu adalah kita. Yang mestinya kan gereja yang harus membuka mata, membuka telinga bukan hanya soal-soal rohani saja, tapi soal-soal isu-isu sosial yang memang gereja harus terbuka. Gereja harus melihat gimana berita tentang cinta kasih dari Tuhan, tapi kita nggak peduli kepada anak-anak yang mengalami perundungan. Kita cuek-cuek saja. Iya. Padahal dia mengalami trauma, psikisnya kena. Lalu gimana berita tentang cinta kasih damai sejahtera? Kalau setiap hari misalnya istri atau anak dipukuli setiap hari, memang gak berani ngadu. Nggak kan? Nanti Jadi tahu semuanya. aib, Iya, malulah. Sehingga menjaga nama baik, mulai nama baik keluarga, Nama baik suami. nama baik suami barangkali, keluarga besar masing-masing, lalu lingkup lebih ini lagi, nama baik perusahaan, kalau kita ada di satu Ya. perusahaan itu, lalu nama baik kalau kita ada di gereja, aduh pelayan Tuhan, nama baik gereja, wah jangan sebut nih ini pelayan ini. Kemudian kalau kita ada di lingkup institusi pendidikan, nama baik kampus, nama baik sekolah, semuanya itu, Mau tapi kita dijaga. lupa. Iya. Korban membutuhkan penguatan dan pendampingan. Gitu. Menurut Ibu, apakah setuju nggak dengan pernyataan saya bahwa gereja gagal jika di gereja tersebut ada korban kekerasan? Saya harus tarik nafas. Bukan tidak Ini dari menjawab. tadi tegang semua Karena nih, Bu gitu. pendeta lebih tahu ya. Iya. Dibilang gagal banget kalau misalnya bahasa anak zaman sekarang, Enggak juga ya. rasanya tidak. Tapi itu tadi. Ini juga sebenarnya tantangan buat saya sebagai seorang pendeta dan kita semua sebagai pelayan Tuhan. Apa sih sebutan pelayan Tuhan? Itu bukan aktivisme saja. Kita sibuk dengan itu, enggak. Tapi adanya sebuah kesadaran, saya harus buka mata, buka hati, buka telinga. Kalau ada orang yang curhat, KDRT dialami, maka saya bukan hanya mendengarkan, tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya. Bikinlah PA, Ya. bikinlah misalnya penguatan buat anak-anak supaya tahu, oh kamu punya loh. Adik-adik punya loh 10 hak anak dan memang harus dipenuhi. Iya. Dan mereka harus Di tahu. tengah-tengah Mereka harus tengah-tengah tahu. keluarga. Kan masih ada anak-anak yang mengalami perundungan, ini kan luar biasa. Betul. Kalau dibilang gagal banget sih tidak, tapi kita belajar untuk makin melihat gereja harus bangkit. Gereja harus bangun supaya tidak ada di dalam zona nyamannya dia. Iya. Soal kemiskinan dia mungkin akan pusing, Bapak bilang kompleks, saya sepakat. Kemiskinan, tindakan kekerasan, itu banyak banget Pak. Gitu. Dan memang gereja harus merangkul seluruh bagian kompleksitas permasalahan yang dialami oleh manusia. Gitu. Kalau gagal gereja menurut saya belum tentu bisa kita katakan gagal. Tapi kalau gereja mengetahui ada korban kekerasan tapi diam saja, di situ gagal.
Iya, iya. Ya, kan baru-baru ini ada nih dalam berita dari Google ya kalau nggak salah, itu seorang pendeta ada yang di Jerman. Jadi pendeta baru di-share sama Ibu Pendeta Marji, baru kemarin kejadian tanggal 20 bulan 11, pendeta itu sebetulnya sudah ada pengaduan mengenai kekerasan seksual. Laki-laki terhadap laki-laki loh ini. Nah, kemudian tidak digubris. Iya. Nah, tapi 25 tahun kemudian ini ternyata menjadi dia bawa ke pengadilan seperti itu. Nah, pendeta ini kan akhirnya tahu kalau itu pernah disampaikan ke dia, tapi dia tidak bisa memecahkannya. Akhirnya dia mengundurkan diri sebagai pendeta. Kalau di situ baru gagal. Tapi kalau pada saat terjadi dan kemudian korban memberitahu ke pendetanya dan pendetanya kemudian melakukan tindakan apapun itu, atau konseling atau tadi berupa PA atau apapun ya, itu menurut saya tidak dikatakan gagal lah. Tapi kalau dia diam saja itu baru ya. Iya, gereja tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Gereja tidak boleh diam. Iya. Jadi gereja tidak boleh diam dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan gereja tersebut. Iya. Ya, dari tadi kita sudah berbicara kekerasan banyak hal. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Mungkin terhadap mantan juga kali ya, Bu. Ada, betul Pak. Saya juga Mantan baru pacar tahu ya, Bu. KMP, kekerasan mantan pacar, kekerasan gitu. iya. Ya. Ada Pak. Jadi ada definisi Ada definisinya. khusus seperti itu. Tapi kalau jenis-jenis kekerasan yang Ya, banyak ya, terjadi di jenis-jenisnya. Indonesia, Ya. itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan psikis itu yang terbanyak daripada yang lain-lainnya. Walaupun yang lain-lainnya juga ada, misalnya trafficking, eksploitasi anak, eksploitasi manusia itu ada. Tapi yang paling banyak yang 3 itu. Itu yang dari pengaduan, dari data dari statistik Komnas Perempuan ya Pak, yang saya baca. Nah kemudian mungkin apa sih jenis-jenis kekerasan yang lainnya gitu. Penelantaran ternyata termasuk kekerasan loh. Penelantaran. Jadi seorang ayah yang sebetulnya dia pencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia tidak meninggalkan istri dan anak-anaknya, itu termasuk kekerasan. Termasuk penelantaran. Saya juga baru tahu setelah berbicara dengan Ibu Pendeta kita, itu termasuk ternyata. Penelantaran. Ya, Ya. dan banyak kekerasan lainnya. Meninggalkan berarti secara jasmani dan rohani juga tidak memberikan Tidak ya, Bu memberikan, ya. Termasuk juga Itu termasuk semua. kekerasan. Banyak kan istri yang ditinggalkan kemudian bunuh diri atau membunuh satu keluarga, kan udah kita lihat sendiri kan di media cetak kan, atau media televisi juga kita sering lihat itu kejadian seperti itu. Tapi kalau umpama suami datang terus tidak dibikinin kopi, itu bukan kekerasan terhadap suami ya, Bu ya. Itu mungkin karena lupa istrinya. Itu ketidakpedulian Sibuk. istri. Gimana Bu Panji itu kalau Itu kesepakatan. Butuh kesepakatan dari awal. antara suami dan istri dari awal. Betul. Gitu. Iya, iya. Mungkin ada yang Bu Petitin Iya. tambahkan dari jenis-jenis kekerasan tadi Bu. Iya, bicara tentang jenis-jenis kekerasan ada banyak macamnya. Jadi sebenarnya dari angka 15 item, 15 jenis sampai akhirnya ada Banyak ya. ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diluncurkan di bulan Mei tahun 2022. Tadi KMP itu di bagian yang sebelumnya ya, kekerasan sebenarnya KDP, kekerasan dalam berpacaran. Itu banyak terjadi. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu pelecehan seksual non fisik, berarti ini kan soal psikis. Kemudian ada pelecehan fisik, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan itu terjadi dan dialami belum lama ini kan viral kasus kawin tangkap yang ada di Sumba. Salah satu contohnya itu yang paling dekat, meskipun kita bilang oh ini kan ada di Jawa kita, itu ada di Sumba. Kemudian penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan ini yang tidak boleh dilupakan dan sangat penting, kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual Berbasis berbasis elektronik. Karena kita sudah sangat familiar dengan media sosial. Iya, iya. Ya. Itu banyak terjadi, termasuk di dalamnya kekerasan
dalam berpacaran itu bisa menggunakan media sosial, diancam sedemikian rupa. Iya. Berarti tindak kekerasan pada saat ini memang berkembang. Berkembang, lebih Iya. betul. Orang Iya. makin banyak tahu Jenisnya makin aturan, banyak. Mm-mm. maka makin Makin tahu melanggar. makin banyak aturan, betul ada banyak pelanggaran, tapi orang makin aware. Oh, saya ternyata korban. Maka makin banyak orang yang terdorong keberanian di dalam dirinya untuk speak up. Iya. Ya. Dengan catatan itu butuh bukan sehari 2 hari, bisa jadi bertahun-tahun. Karena bisa jadi kan bungkam, udah kamu jangan laporin saya, kalau enggak nilaimu enggak ada. Jangan laporin saya, nama baik gereja kita bisa rusak karena kamu. Kan bisa seperti itu, ada ancaman-ancaman yang diberikan kepada korban. Gitu, Pak. Iya, iya. Ada penambahan lagi Bu Agnes? Rasanya udah cukup dipaparkan tadi Pak tentang jenis-jenis kekerasan itu. Itu juga secara statistik bisa ketahuan kok Pak. Sekarang ini bebas ya, artinya kita bisa mengakses data-data yang real. Bahkan sekarang tahun 2022 dan 2023 pun sudah ada. Jadi kita tahu berapa banyak jumlah kekerasan itu terjadi di Indonesia. Tahun 2021 ke 2022 sebetulnya mengalami kenaikan walaupun nggak terlalu signifikan ya. Tapi kita nggak tahu, kita belum tahu 2023 setelah terlaksananya undang-undang TPKS itu apakah menurun drastis atau bagaimana, itu kita belum tahu. Oke. Ya. Tapi bisa saya tambahkan barangkali salah satu web yang bisa membantu menolong kita, pengen tahu nih kita berapa banyak sih jumlah tindakan kekerasan berdasarkan area-area yang ada di Indonesia. Salah satu yang banyak digunakan dan bisa diakses Simponi Pak, SIMPONI, Iya. Simponi. Simponi. Kita tahu dan bahkan mereka buat secara rapi. Mereka tahu dari mana? Dari Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan bisa tahu dari mana hasilnya gitu ya. Karena ada forum-forum pengada layanan. Katakanlah misalnya di Jawa Barat ini selain yang saya sebutkan Gereja Kristen Pasundan punya Women's Crisis Center Durebang. Pasundan Durebang, lalu disampaikanlah dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2023 kami menerima aduan sekian dan itu dibuat itemnya. Lalu bisa jadi Women's Crisis Center atau forum pengada layanan lainnya pun juga melakukan hal serupa berdasarkan aduan-aduan. Sehingga dikumpulkan sedemikian rupa oleh Komnas Perempuan, lalu Simponi pun juga demikian diolah. Maka Simponi itu diperlihatkan sistem informasi online ya, perlindungan perempuan. diperlihatkan grafik Jawa Barat itu menduduki rasanya cukup tinggi cukup Pak, tinggi. tingkat Kekerasan. kekerasan. Bahkan ada umur-umurnya atau laki-laki perempuan itu bisa terlihat dengan jelas di Simponi. Itu yang ketahuan. Itu data-data statistik ya. Iya. Itu yang ketahuan, yang Pak. ketahuan. Itu yang Ya, ketahuan. kalau yang nggak melapor kan nggak ketahuan. Iya. Iya, iya. Ya. Oke, menurut ibu-ibu ini kira-kira apa yang menjadi akar penyebab terhadap kekerasan terhadap perempuan ini nih Bu? Karena kita tadi sudah berbicara tentang akibatnya. Mungkin. Nah sekarang kita bicara sebabnya. Iya, kalau yang umum ya, saya bicara umum aja Pak. Ada budaya patriarki, budaya bahwa laki-laki itu lebih memiliki kuasa daripada perempuan. Iya. Itu satu. Jadi dalam rumah tangga pun, di dalam apapun menjadi sepertinya tuh laki-laki menggunakan hal tadi untuk melakukan suka-suka hatinya gitu ya Pak. Kemudian ada tafsir agama yang salah. Iya, Jadi dia bisa memakai agama itu untuk meloloskan perilakunya, keinginannya. Yang notabene itu sebetulnya bagian dari kekerasan. Nah kalau yang ketiga tuh tadi relasi kuasa, itu ada di mana? Ada di gereja tadi ada seperti Ibu Pentitin udah terangkan. Misalnya antara pendeta karena dia berkuasa lebih kuasa ke jemaatnya, ada misalnya ya seperti apalah, mungkin ada hal-hal tertentu yang dia bisa suami kamu majelis loh, misalnya seperti itu. Nanti kalau kamu mengadu, saya bisa suami kamu nggak jadi majelis lagi, misalnya seperti itu ya. Atau di kampus tadi, kalau dosen, kamu mau nilai bagus nggak? Kalau nggak, ya nilai kamu nggak akan lulus. Sampai berapa tahun ke depan mungkin sampai ganti dosennya baru dia lulus.
Nah, seperti itu Pak, itu relasi kuasa. Di kantor juga seperti itu, antara atasan dan bawahan. Tapi yang tadi itulah secara garis besar yang kita anggap sebagai akar permasalahan kekerasan. Silakan Bu Iya. Pendeta. Bagian yang kedua yang tadi disebutkan oleh Bu Agnes, artinya gini, dalam lingkup kita sebagai seorang Kristen, kita tahu ada teks-teks Alkitab. Nah, tapi sejauh mana teks-teks Alkitab tersebut kita tidak gunakan untuk akhirnya melenggangkan tindakan kekerasan. Misal hal yang paling jelas, hai istri-istri tunduklah terhadap suamimu. Itu yang paling jelas, kalau mau dibuat PA itu sangat menarik Pak. Tapi kembali, posisi kita sebagai perempuan, laki-laki, sebagai manusia, kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka posisi yang setara satu sama lain. Tidak ada yang superior, tidak ada posisi yang superior, atau bahkan yang inferior. Posisi yang mendominasi walaupun realita diperlihatkan seperti itu. Bahkan teks Alkitab misalnya bicara tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan, perempuan yang diperkosa kemudian dimutilasi itu ada dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau kita mau PA itu bisa beberapa termin atau beberapa pertemuan seperti itu. Yeah. Memang membacanya harus perlahan dan kita pahami tentang konteks kenapa bisa bunyi seperti ini teks Alkitab tersebut. Lalu ketika kita tahu teks tersebut, sudah tahu konteksnya, sejarahnya, maka kita lihat oh ternyata seperti ini. Sehingga ketika kita berproses, kita tahu baru kita sadar oh iya saya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan teks-teks Alkitab, ayat-ayat. Gitu Pak. Ya, kembali kepada kampanye yang akan atau sedang dilakukan oleh PGIW Jawa Barat, terkhususnya Komisi Perempuan dan juga Komisi Anak dan Remaja. Kampanye seperti apa saja yang sudah dilakukan Ibu? Dan kira-kira pertanyaan selanjutnya bagaimana respon dari masyarakat? Pendeta ya Pak. Kalau kita kampanye pernah kita lakukan tahun lalu ya Pak, kita bicara tahun lalu aja dulu. Itu kita dari webinar. Kita bahkan pernah menghadirkan korban ya, Bu Pendeta ini kalau ingat, kita pernah menghadirkan korban walaupun itu ditutup rapi ya Pak, tidak kita munculkan wajahnya. Kemudian kita juga berupa kita masuk ke dalam Car Free Day Pak. Kita melakukan kampanye di situ dengan memakai kaos yang bersimbolkan menolak kekerasan terhadap seksual. Kita waktu itu cukup berhasil. Kalau gerejanya Bu Titin, GKP itu mereka sudah continue melakukan itu. Cuma di gereja-gereja lainnya setahu saya belum menjadi program yang continue. Itu kira-kira Bu Titin bisa lanjutkan untuk hal ini. Iya, kembali bahwa ada memang kita mengingat di gereja secara umum kan kita tahu, oh sebentar lagi mau Natal. Itu kan akan kita ingat ya. Tapi masukkanlah juga kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam agenda pelayanan kita bersama. Dalam agenda program kegiatan kita. Bukan hanya oh ini mah bagian perempuan saja, ini bagiannya anak. Kalau ini bisa menjadi program gereja, kenapa tidak? Sehingga PGI wilayah Jawa Barat ini sebenarnya mengajak seluruh bagian gereja-gereja anggotanya untuk melihat kembali lagi suara kenabiannya kemana, di mana. Dan tadi saya menyoroti kata continue itu berarti kan proses pengingatan itu harus ada. Nih kalender saya sudah lingkari nih, kalender kerja, kalender program kegiatan itu sudah ditandai. Sehingga kita tahu oh ya ini ada 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketika itu sudah dilakukan secara kontinu, saya yakin kok akan ada hal-hal lain yang diciptakan nanti. Akan ada hal-hal lain yang dibentuk. Khotbah, kemudian khotbah yang seperti apa, PA yang seperti apa. Saya contohkan misalnya kitab Hakim-Hakim. Ketika ada korban seorang perempuan, tindakan kekerasan, dia diperkosa, kemudian dia dimutilasi, itu bisa di-PA-kan. Itu contoh kalau masuk program ya Bu ya.
Sehingga saya yakin ini menjadi dorongan buat kita bersama. Kenapa penting sekali kampanye? Bukan hanya mengingat 25 November sampai 10 Desember, tetapi yang memang ini harus menjadi bagian yang gereja hidupi. Iya. Kalau ada bulan keluarga di tiap gereja kan Bu, kan bisa kita bikin bulan anti kekerasan atau minggu seperti itulah kira-kira. Jadi dia jadi udah ada slot tanggal untuk apa namanya pengingat kita untuk akan hal itu supaya kontinuitasnya berjalan dengan baik. Ya. Kalau secara masif itu dilakukan, wah, bukan hanya gereja, kan ini bukan hanya soal gereja, tapi soal masyarakat, bahkan sudah lingkup internasional, lingkup global sebenarnya. Soal 16 hari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, pesan di ujung perbincangan kita nih Bu. Singkat saja untuk Sobat Maestro semuanya, dimulai dari Ibu Pendeta. Ya, buat saya bersama-sama dengan Komisi Perempuan, saya yang mewakili teman-teman yang ada di Komisi Anak dan Remaja, bangun terus kesadaran bahwa realita kekerasan jangan sampai akhirnya membuat gereja menjadi tutup mata, tutup hati, tutup telinga, tapi bukalah, bersedia untuk menjadi pendamping yang menguatkan dan bahkan sedia untuk menjadi orang-orang yang pro korban ketika ada tindakan kekerasan. Disitulah gereja yang tidak hanya menyatakan cinta kasih Tuhan menguatkan kita, tapi cinta kasih Tuhan itu merangkul siapapun, bahkan juga menguatkan siapapun yang disebut korban. Bisa itu perempuan, bisa itu laki-laki, bisa itu anak-anak, bahkan lingkup gender apapun. Dan bagian yang kedua adalah dalam pikiran kita sudah harus tanamkan adillah, setaralah, sehingga ketika kita memperlakukan orang lain itu benar-benar adil dan setara. Kita bukan menjadi orang yang superior atas orang lain. Itu saja Pak. Dari Ibu Agnes, singkat saja. Kalau Bu. dari saya, PGIW Jabar harusnya sudah bisa menjadi yang memulai menginisiasi bersama-sama mungkin komisi-komisi di dalamnya, komisi perempuan, komisi anak, komisi hukum, dan kemudian media memanfaatkan media informasi komunikasi, kemudian itu bisa mensosialisasikan apa yang menjadi undang-undang TPKS, tentunya dalam terjemahannya untuk bisa dikonsumsi oleh umat jemaat di gereja-gereja yang di bawah PGIW Jabar. Itu dari saya Pak. Ya, terima kasih Bu Agnes untuk kehadirannya pada saat ini dan juga Ibu Pendeta Titin. Ya, baik Sobat Maestro, saya Anton mengundurkan diri. Ya, sampai bertemu di Suara PGIW Jabar di bulan berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.